Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang suasana kelas masih seperti biasa. Tidak ada imbas dari sosok yang meneror selama 3 minggu belakangan ini. Semuanya tetap ceria, walaupun di sana-sini banyak yang membicarakan tentang gangguan pocong. Tidak hanya 2 desa, namun sudah beberapa desa juga yang dihantui, sehingga setiap hari selalu ada cerita baru. Sebutlah namanya Pongki, siswa kelas 6 juga, namun beda sekolah denganku. Dia memilih sekolah di MI, Desa Pondokan. Pongki merupakan anak dari Pak Dayat, orang yang pertama kali mendapat gangguan dari pocong berdarah tersebut di Desa Bantarkali. Menurut Pongki, yang bersumber dari ayahnya yang sering nongkrong bersama warga lain, semua teror terjadi semenjak adanya kecelakaan di Villa Lapoma, yakni villa yang berada di perbukitan ujung desa. Di villa tersebut terdapat seorang nenek penjual gorengan, yang mana selalu terlihat berada di jalan menuju villa, dengan Dunak sebagai wadah dagangannya. Simbok itulah yang mengalami kecelakaan ditabrak truk. Gorengannya berantakan berambur ke setiap sisi jalan, sedangkan kondisi jalan raya penuh darah. Bahkan beberapa orang yang datang bergerombol ada yang muntah. Tidak ada yang tahu pasti orang mana sebenarnya simbok tersebut. Ada yang bilang orang Bebatan, tapi tidak tahu yang sebelah mana. Setelah dibawa ke puskesmas, beberapa warga coba mencari sanak keluarganya, tapi hasilnya nihil. Ada yang berpendapat agar minta bantuan pihak berwajib saja, tapi melihat kondisi simbok tersebut, diputuskanlah kalau lebih baik dikubur di sini saja. Kalaupun memang benar orang Bebatan, toh nguburnya juga di sini, sedangkan untuk mencari keluarganya bisa dilakukan belakangan. Dan barulah aku sadari, pemakaman di pagi itu adalah pemakaman si nenek. Pongki melanjutkan ceritanya, bahwa menurut Pak Dayat, kemungkinan yang meneror adalah simbok itu. Mungkin orang-orang telah bersalah. Seharusnya yang dilakukan adalah ditunggu saja sampai keluarganya datang, bukan mengubur tanpa memberitahu kerabatnya. Setelah 2 hari kematian, barulah salah satu anak dari mbok itu datang mencari, yang rupa-rupanya bukan dari desa Bebatan, namun dari desa seberang kecamatan. Beruntung mereka mengikhlaskan tanpa menuntut apapun, meski cukup jauh jika melakukan ziarah kubur nantinya. Mendengar cerita itu membuatku teringat dengan sosok yang pernah kulihat, yakni sosok seorang dengan bentuk yang sama dengan simbok tersebut. Aku ingat betul penampakannya saat aku terjebak hujan di surau. Cahaya kilat menyorot sosok simbok itu sedang hujan-hujan. Aku berharap penampakannya tidak lagi kutemui. Minggu ini Pak RT membuka dialog bersama warga di sela-sela istirahat kerja bakti yang berlangsung. Semua warga, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, merapat mendengarkan dengan seksama. Menurut Pak RT, semalam telah diadakan pertemuan dengan perwakilan desa-desa sekecamatan guna membahas masalah teror gaib tersebut. Kemunculan pocong berdarah menjadi rumit, karena setelah diadakan pengajian istighosa di banyak tempat, gangguan itu belum juga berangsur hilang. Kenapa tidak melibatkan dukun atau paranormal saja, Pak? Salah satu ibu-ibu menyela penjelasan Pak RT. Sebenarnya semua orang juga sudah tidak sabar akan solusi yang disuguhkan. Kembali Pak RT bertutur melanjutkan bahwa semalam sempat muncul usulan untuk minta ustadz-ustadz dari pondokan agar ikut turun tangan. Namun para ustadz tidak sepenuhnya yakin dengan yang terjadi.
Mereka menyampaikan kalau yang bisa dilakukan adalah berdoa bersama. Tapi di semua desa sudah melaksanakan hal itu. Dan pada kenyataannya tanpa hasil, sehingga para ustadz tidak tahu lagi mesti bagaimana. Bahkan segala upaya yang berhubungan dengan ilmu Islam sudah dilakukan, namun belum juga mampu menangkal. Memang, selama ini pondok pesantren hanyalah mengajarkan tentang ilmu agama, bukan tentang ilmu kedikdayaan maupun ilmu kebatinan. Begitupun dengan para ustadz pengasuhnya. Mereka tidak memiliki dasar dari keilmuan gaib, sehingga bisa dibilang awam dalam menyelesaikan masalah ini. Semua karena mereka tidak tahu pasti apa yang mereka buru. Jika memang itu orang, santri-santri bisa dikerahkan untuk mengejar dan menangkapnya. Tapi masalah ini memang tidak jelas apa sebenarnya yang meneror. Intinya, dari pertemuan semalam telah disepakati bahwa akan dipanggilkan paranormal yang mampu menangani hal ini. Ritual akan dilakukan di kampung Bantar Kali, di mana di sanalah pertama kali penampakan itu muncul, kata Pak RT sambil mengembuskan asap rokok. Saya dengar memedinya itu simbok bakul yang ditabrak truk ya, Pak? Seletu ibu yang sama. Ucapan itu kemudian disusul gumaman warga yang lain. Sebagian mengiyakan, sedangkan sebagian yang lain heran bertanya-tanya. Mungkin mereka belum tahu kabar yang beredar. Pak RT melanjutkan, kalau beliau berkeinginan, ada berapa orang warganya datang sebagai perwakilan dalam mengikuti prosesi ritual. Tujuannya adalah agar semua tahu sudah diapakan dan sudah bagaimana situasi di lingkungan. Pak RT tidak menunjuk siapa dan berapa orang, namun yang mau terlibat dalam ritual disuruhnya bergabung saja. Hari-hari berlalu. Bagi saya, serasa normal saja di siang hari, karena kesibukan selalu tetap berkutat dengan tugas sekolah. Dan malam ini mulai ada perubahan suasana. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 9, suara ramai para tetangga berbondong-bondong ke kampung seberang untuk melakukan prosesi ritual yang dilakukan seorang paranormal undangan itu. Begitu mendengar begitu banyak suara langkah kaki, aku pun membuka jendela dan mengarah ke jalan kampung. Ternyata bukan hanya orang dewasa yang pergi ke sana, tampak pula ikut serta beberapa kawan sekolahku. Aku yang terpengaruh mencoba minta izin pada ibu. Tidak usah ya, Yan. Serem, di rumah saja ya. Begitu jawab ibu ketika mendengar aku berpamitan. Jawaban ini berulang hingga esok dan lusanya. Karena ternyata proses tersebut berlangsung di beberapa kampung, aku pun kecewa. Karena di sekolah kawan-kawan selalu bercerita tentang penangkapan pocong yang belum berhasil, aku pun bertekad untuk ikut menyaksikan ritual tersebut. Dengan sekuat tenaga aku meyakinkan ibu agar memberi izin untuk pergi melihatnya. Barengan sama ayah kamu ya? Ucap ibu, dan aku pun menyetujui permintaan itu. Aku sudah bersiap di pelataran rumah, menunggu ayah keluar. Tidak seberapa lama, Pak RT datang menanyakan keberadaan ayah. Disusul kemudian kemunculan teman-teman yang singgah dulu menemaniku. Sesaat kemudian, ibu keluar rumah. Begitu melihat kami, beliau yang semula menyuruhku di rumah saja, karena ayah akan bersama Pak RT, pada akhirnya memberi izin padaku. Ingat, jangan pulang malam-malam loh. Ucap ibu memperingatkan. Setelah mengucap salam, kami segera berjalan bersama-sama menuju desa Bantar Kali. Supri yang sejak lama pertama ikut menyaksikan prosesinya, menceritakan tentang apa yang disaksikan. Menurutnya ritual pertama kali diadakan di pos ronda, di mana Pak Dayat pertama kali menyaksikan penampakan pocong. Kemudian dilanjutkan di lokasi kecelakaan dekat villa. Tapi malam itu, tidak ada sesuatu hal yang menyangkut kehadiran pocong. Malam kedua, pindah ke Pasar Ombo. Tepatnya di gapura depan, yang ternyata di tempat tersebut juga sering terjadi penampakan pocong berdarah itu. Namun lagi-lagi ritual kedua tersebut tidak membuahkan hasil,
Tidak ada sesuatu yang menarik dan membuat warga merasa tenang. Malam ketika dilakukan di Babatan, di sana jarang ada penampakan, tapi setiap malam beberapa rumah digedor pintu dan jendelanya. Sang paranormal beserta para pengikutnya berkeliling kampung sambil ritual. Hanya saja ritualnya berbeda, yakni menyipratkan air di sepanjang lorong. Namun tidak ada penampakan pocong ataupun bangsa demit. Malam itu pun sia-sia. Supri melanjutkan, kalau orang pintar itu sudah memasang semacam jebakan di semua desa, terutama yang sering dijadikan tempat penampakan, termasuk sungai tempat kami melihat sosok tersebut. Dan malam ini diharapkan sebagai malam terakhir dari ritual. Karena dengan cara tersebut, dimanapun pocong berdarah itu keluar, maka akan mengarah ke tempat orang pintar berada. Dengan berakhirnya cerita dari Jupri, tibalah kami di satu lapangan voli di desa Bantar Kali. Di sana sudah banyak orang mengitari lapangan, seperti pagar betes. Segera kami mencari tempat agak jauh. Tampak di dalam batas lapangan ada sosok paranormal itu, dengan 3-4 orang yang mungkin asistennya. Di sudut-sudut lapangan dibuatkan lampu minyak dari bambu. Kemudian di tengah-tengah lapangan dibuat api unggun besar, sehingga teranglah seisi lapangan voli tersebut. Apalagi di sana sini ditambah obor untuk penerangan tambahan, termasuk beberapa yang ditancapkan di tanah. Seusai instruksi dari sang paranormal untuk tidak menggunakan lampu agar tidak terlampau terang. Persiapan pun dimulai. Asisten dari paranormal itu membawa masuk alat yang bentuknya seperti pipa besar sepanjang kurang lebih dari 2 meter. Ujungnya diletakkan di atas tanah menghadap api unggun. Kemudian di ujung satunya, sang paranormal seperti sedang mengerapalkan mantra di dalam pipa tersebut. Setelahnya, sang paranormal mulai melakukan ritual pemanggilan. Sementara tangannya menarik-narik sesuatu dari kehampaan udara. Cukup lama kami disuguhi atraksi ini. Jujur saja, aku mulai jenuh bahwa ini tidak lebih hanyalah penipuan, bukan merupakan usaha warga asli. Belum sempat kaki beranjak untuk mundur dari kerumunan, tiba-tiba terdengar banyak orang berseru dan menjerit panik. Aku pun menoleh untuk mencari tahu apa yang terjadi. Satu lampu minyak roboh di salah satu sudut lapangan. Kemudian tiba-tiba obor yang ditancapkan di tanah berterbangan bagi ada yang melempar-lemparkan ke udara. Sontak saja membuat kericuan. Para warga yang menonton pun kocar-kacir berhamburan menjauh. Sementara itu, para asisten paranormal berlarian ke sisi lapangan sambil menunjuk-nunjuk. Mereka perintahkan agar warga segera mencabut dan membawa obor tersebut agar tidak mencelakakan warga yang ada di lapangan. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh di langit. Aku dan kawan-kawan yang masih berada di tempat segera mengarahkan pandangan ke atas. Di sana ada sekelebat sosok putih memanjang, meluncur ke sisi lapangan. Sejenak kemudian melayang-layang mengitari kerumunan, seakan terjebak dalam pagar gaib, dan mencoba menembusnya untuk kabur. Semua orang terpaku melihat kejadian itu, tidak terkecuali si paranormal. Malam semakin beranjak gelap, namun suasana lapangan semakin terang oleh api unggun. Keadaan sepi mencekam, karena semua orang terdiam, sejenak sunyi, penampakan tadi pun hilang. Semua menjerit ketika api unggun yang besar itu secara tiba-tiba berserak. Warga berteriak sambil mundur menjauh. Sedangkan para asisten berlarian, menyelamatkan sang paranormal dari kepungan bara. Sejenak tidak ada yang tahu apa yang tengah terjadi, hingga sang paranormal bangkit berdiri, sambil menunjuk ke arah api unggun sambil meneriakkan sesuatu. Tiba-tiba, orang pintar itu melompat ke dalam sisa-sisa api unggun. Sambil mengulurkan tangan ke bawah, kemudian diangkat satu lengannya tinggi-tinggi ke atas, sambil mencengkeram sesuatu yang tidak terlihat. Semua orang mendengar jelas suara teriakan serak dan kencang. Bukan suara manusia, tapi seperti suara hewan. Mungkin itulah sesuatu yang telah digenggam paranormal. Kemudian bergumul beberapa saat bersama sesuatu yang tidak terlihat.
hingga salah seorang datang membantu. Sambil membawa kain lebar berwarna hitam, sang paranormal langsung memasukkan entah apa ke dalam kain tersebut, lalu dibungkusnya. Warga masih terlalu tegang dipertontonkan atraksi itu, hingga tidak mampu untuk berbicara, apalagi beranjak pergi. Begitupun dengan aku dan kawan-kawan. Kami terlena dalam kejadian penangkapan sosok pocong. Namun pocong berdarah itu tidaklah nyata, tidak terlihat menampakkan diri di sana. Sang paranormal berjalan ke salah satu sisi lapangan sambil bawa buntalan kain hitam, yang ketika diangkat, panjangnya setinggi tubuhnya sendiri. Sayup-sayup, aku mendengar potongan dari kata-kata yang diucapkan, bahwa sosok yang selama ini mengganggu telah berhasil ditangkap. Jadi tidak ada lagi yang perlu dirisaukan oleh warga. Menurutnya, keadaan kampung sudah aman. Sedangkan hasil tangkapan malam ini akan langsung diserahkan ke kecamatan. Warga merasa kecewa karena mereka ingin melihatnya saat itu juga. Namun setelah dicegah oleh asisten, menurut mereka sosok tersebut masih berbahaya karena belum dilemahkan. Warga pun mulai bubar. Ibu bisa melihat dari wajah kalian. Pasti kalian semalam ikut penangkapan ya? Ucap ibu guru berkelakar di kelas sambil menunjuk wajah kami satu persatu. Beliau tahu kalau sebagian muridnya berwajah mengantuk. Memang benar, kegiatan semalam itu lama sekali hingga hampir dini hari. Itu tidak baik ya anak-anak. Kalian harus mengutamakan sekolah. Kalian kan pelajar, tugas utama ya belajar. Ibu guru mulai memberi nasihat tentang bagaimana menjadi seorang siswa yang baik. Dan hari itu kami pulang pagi. Menurut bu guru, akan ada rapat yang diselenggarakan pihak sekolah. Entah benar atau tidak, yang penting kami merasa senang mendengar itu. Karena penasaran, aku dan kawan-kawan berniat menuju ke kantor kecamatan. Tentu kami ingin menyaksikan sosok semalam yang telah dibawa ke sana. Namun betapa kecewanya kami, karena menurut salah satu warga yang dari sana memberitahu bahwa sosok yang ditangkap itu akan dibawa ke kota berplat L untuk pameran umum, sehingga tidak bisa disaksikan di kantor kecamatan. Warga tersebut juga memberitahu bahwa kejadian di kampung semalam telah diliput oleh media koran, hingga prosesi penangkapannya pun disertakan foto-foto dokumentasi. Siang itu, aku sudah tiba di salah satu gedung pameran di kota plat L bersama ibu. Dan telah kami temukan lokasi pamerannya. Terlihat di sana sini banner dari koran yang meliput. Namun kami mendapati gedung ini sepi. Jika mendengar di luar sana tentang liputan cerita ini, seolah-olah sangat populer, hingga diputuskan untuk dibawa ke kota besar dengan harapan banyak pengunjung yang penasaran. Tapi ketika kami tiba, sungguh tidak selaras dengan harapan besarku. Kami masuki gedung yang minim penjagaan. Tidak banyak orang di dalam gedung itu, hingga kami dapat mendengar langkah kaki sendiri. Akhirnya kami menemukan sebuah sudut yang dindingnya sangat ramai banner koran, tentu saja yang meliput beserta cetak versi besar clipping dari koran tersebut. Di ruang itu tampak sebuah meja kecil dengan kotak kaca di atasnya. Sungguh sedih melihat sosok yang teronggok sendiri. Sungguh tidak layak menjadi pusat suatu pameran. Di dalam kotak kaca itu, kami melihat sosok pocong kecil, seukuran genggaman orang dewasa berwarna coklat lumpur. Dari salah satu ujung yang semestinya menjadi bagian kaki, keluar badan hingga kepala ekor ular menunduk tidak bergerak. Ular itu mati. Sosok, atau lebih pantas disebut benda tersebut, tergeletak begitu saja di atas tanah basah. Sungguh tidak menarik dan tidak terlihat sama dengan malam itu. Aku menoleh kepada ibu.
Dapat juga kubaca raut kecewa di sinar matanya. Ibu tersenyum. Ini sepertinya mati karena beda alam. Kemudian menyusut karena bukan jasad aslinya. Aku tidak paham maksud ucapannya. Kemudian setelah beberapa lama memandangi benda tidak bergerak itu, ibu mengajak untuk membaca potongan clipping atau tempel di dinding. Dijelaskan dengan detail proses penangkapan itu. Tentu saja tidak semuanya nyata. Ada beberapa bagian yang dibesar-besarkan, sehingga membuat sang paranormal menjadi begitu sakti. Oh, jadi begini prosesnya. Pantesan kamu pulang sampai dini hari. Aku diam saja. Aku merasa kecewa dengan semua yang terjadi. Ibuku mengajak pergi dari gedung tersebut dan melanjutkan jalan-jalan di kota plat L. Kegiatan rutin doa bersama terus dilakukan, karena sejak peristiwa besar yang melibatkan paranormal, masih saja ada penampakan sosok pocong berdarah. Meski tidak sengeri dulu, namun masih saja menakutkan bagi warga. Hingga keadaan mulai berangsur membaik. Tepat setelah memperingati 100 hari si nenek korban kecelakaan, saat itu semua warga memutuskan berziarah, lalu doa bersama. Dan semenjak itulah, teror pocong benar-benar berakhir. Meski begitu, sebagian warga percaya dengan sang paranormal. Mereka menganggap ada campur tangan dari orang pintar itu dalam melenyapkan teror pocong. Tapi entahlah, Ustadz sendiri menyuruh kami agar memantapkan iman. Karena apa yang terjadi adalah atas kehendak yang maha kuasa. Termasuk lenyapnya sosok tersebut adalah atas kuasa Tuhan, bukan atas kuasa manusia. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.